We are from Group 1, Case Ponorogo, 2025. Sebuah tragedi terjadi di Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Pulung, Desa Pohaman, Dusun Sedandang. Saudara dengan inisial S yang akan kita gunakan, seorang pria berusia 35 tahun. Saudara S terlihat mengalami perubahan drastis, sering menyendiri, jarang berinteraksi, dan terlihat seperti mengalami gangguan kejiwaan. 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 September 2025, kakak dari saudara S datang ke rumah membawa sembako pada pukul 2 siang. Tapi, saudara S terus menghalanginya untuk masuk. Kakak saudara S merasa curiga, lalu memanggil ketua RT dan warga setempat untuk dibantu masuk. Saat masuk, kakak saudara S terkejut menemukan kedua orang tuanya sudah meninggal di kamar tertutup kain. Saudara S langsung dibawa ke kantor polisi pada saat itu juga. Kedua orang tuanya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Hasil visum menyatakan bahwa orang tuanya diduga dianiaya dengan benda tumpul. Ada bekas luka di tengkuk, belakang kepala. Kemungkinan dipukul berkali-kali. Sementara itu di kantor polisi, saudara S sedang diinterogasi. Saat saudara S ditanya telah menganiaya kedua orang tuanya menggunakan apa, saudara S memberi pengakuan yang berubah-ubah dan tidak konsisten. Kadang bilang pakai kayu, kadang linggis. Setelah penangkapan dan interogasi, saudara S dibawa oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dan hasil pemeriksaan medis menyimpulkan kalau saudara S menderita skizofrenia paranoid, gangguan jiwa berat. Saudara S memberikan keterangan kronologi kejadiannya. Jadi, saudara S menceritakan pada pagi hari itu dia melihat ular besar yang melilit orang tuanya. Karena hal itu dia panik dan berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya dengan memukul ular besar yang melilit orang tuanya dengan benda keras. Tapi yang sebenarnya terjadi tidak ada ular besar yang melilit kedua orang tuanya, dan yang dia pukul adalah kedua orang tuanya hingga meninggal. Mengapa bisa seperti itu? Ini bukanlah cerita horor. Ini adalah realita biologis. Saudara S disimpulkan mengidap skizofrenia paranoid. Mengapa proses mentalnya bisa rusak? Mari kita bedah dengan pendekatan dasar biologis perilaku. Sebelum membedah otak, kita pahami kalau saudara S sudah mengalami fase prodromal, yaitu saudara S sudah menunjukkan tanda-tanda menarik diri dari lingkungan dan perubahan perilaku drastis. Secara biologis, ini tanda bahwa sirkuitri atau kabel otaknya sudah mengalami korsleting halus. Penurunan fungsi mental ini sering luput dari pengamatan, hingga akhirnya menjadi psikotik akut. Inti masalah yang pertama gangguan persepsi. Apa yang terjadi di level mikroskopis? Kita cek otak saudara S. Jawabannya hiperaktivitas neurotransmitter dopamin atau badai dopamin. Ibarat tombol volume di otak saudara S rusak sampai maksimal hingga terjadi noise, sehingga otak memberi persepsi ular besar melilit orang tuanya atau halusinasi visual. Normalnya saat melihat hal aneh, kita punya CEO di otak depan bernama prefrontal cortex di dalam bagian frontal lobe. Tugasnya adalah logika dan reality teasing. Tapi pada pengidap skizofrenia, bagian ini menjadi abu-abu, ibarat bola yang pecah. Terjadi hipofrontalitas. Bagian ini tidak aktif, ibarat mobil, remnya belum. Saudara S kehilangan kemampuan melihat mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Dia mempercayai halusinasi itu 100% nyata. Karena logika mati, otak diambil alih oleh amigdala. Amigdala mempercayai halusinasi melihat ular, memicu respons saraf, fight or flight. Tubuh dibanjiri hormon adrenalin. Jadi, perilaku memukul bukanlah kriminal terencana, melainkan refleks biologis melindungi orang tuanya karena rasa takut yang ekstrim. Apakah bisa diobati? Bisa, dengan obat antipsikotik yang bekerja dengan cara memblokir reseptor dopamin ketika pintu dopamin ditutup.
halusinasi perlahan hilang dan logika kembali. Tragedi ini mengajarkan bahwa perilaku adalah produk akhir dari biologi. Ketika hardware otak rusak, maka software mental pun runtuh. Sekian bedah kasus kali ini. Terima kasih.